Nia, Iya. kamu adalah Project System Engineer Iya. Satria 1. Yes. Kamu membidani satelit ya? Iya, satelit. Gede banget. Terus jadi project manager, rata-rata kan ini dunia pria ya. Iya. Kan kalau dibilang bahwa cita-cita mau A, B, C, D, itu ada gak sih dari kecil? Iya, jujur aja saya dari kecil belum kebayang mau jadi engineer, dan tadinya awalnya mungkin saat SMA impiannya mau kerja di luar, tapi karena satu dan lain hal saya kembali ke tanah air, dan alhamdulillah diberikan kesempatan untuk menjadi ya sosok yang cukup berat dan menarik. Berat dan menarik. Iya, dan tentunya ini karena proyek pemerintah, ada unsur responsibility to deliver the best, dan insyaallah proyek ini menjadi salah satu contoh baik proyek pemerintah Indonesia. Jadi nggak pernah terpikirkan sekolah di luar harus balik for one of those reasons. Terus masuk jadi project, di-assign jadi project manager. Terus tadi kamu bilang berat dan menarik. Please define beratnya apa, menariknya apa. Iya. Terus berat dulu deh. Iya, oke. Beratnya mungkin bertahap karena saya juga mulai di Pacific Satelit Nusantara, perusahaan saya sekarang, kurang lebih 6 tahun lalu. Jadi ya mulai dari level bawah, engineer biasa, dan waktu itu juga saya belum tahu apa-apa mengenai satelit. Jadi segala hal yang saya kenal mengenai satelit juga belajar dari PSN. Namun ya dengan seiring waktu alhamdulillah mendapatkan kepercayaan dari manajemen dan mentor-mentor saya di PSN untuk mendapatkan role yang mungkin a little bit beyond my age and experience, dan itulah mungkin unsur beratnya karena I have to rise to the occasion and prove myself that yes, young people can get responsibility above their age and experience, and deliver pekerjaan dengan baik. Itu mungkin sisi beratnya. Dan menariknya dari saya pribadi karena proyek satelit itu sangat kompleks, dan it involves hundreds and thousands of people, dan itu komunitas yang sangat internasional. Jadi kita bekerja sama dengan orang dari segala budaya dan background dan technical expertise yang berbeda. Jadi untuk bisa navigate situasi yang berbeda-beda antara teknis dan non-teknis itu sangat menarik. Kenapa mereka milih kamu nih ya? Mungkin itu harus tanya manajemen saya. Iya, mungkin salah satu yang saya kalau bisa refleksi dari diri saya sendiri, dan mungkin karena saya perempuan, ada unsur observability atau sensitivity terhadap komunikasi dan gimana cara menempatkan diri saya di berbagai situasi sosial dan konteks teknis dan non teknis, dan mungkin juga unsur background karena saya sempat tinggal di luar dan exposure terhadap budaya asing juga alhamdulillah cukup banyak, dan disitulah mungkin saya menemukan this is my skill set yang memang menjadi advantage diri saya. Sukses sebelum umur 30 kan ya? Iya. Dan creating this tremendous project for the nation. Ya kan ya? Iya, mungkin create itu kreditnya cukup
untuk banyak orang. Saya itu memang bagian kecil dari suatu orkestra. Mungkin saya cuma main biolanya dan orkestranya ada ratus atau ribuan orang. Namun alhamdulillah dengan ya role project manager ini kita dapat manage multidisciplinary topics, dan disitulah yang saya bisa ngobrol dengan beberapa tim yang background teknisnya juga mungkin berbeda, dan juga ada exposure untuk tim-tim non teknis seperti legal dan regulatory, finance dan sebagainya. Waktu di appoint berarti shock dong? Atau udah ngerasa bahwa ini kayaknya this is for me? Yeah, I think it was natural progression dan ujungnya juga apa ya, responsibility-nya it grew organically, di mana mungkin dari manajemen saya, kamu aja yang berangkat untuk ngerjain ini, atau pada saat kita ada project management office untuk mengawasi konstruksi satelit, dan itu juga saya dengan kolega saya dipilih, oke, kalian lah yang jadi tim yang base camp di Prancis waktu itu untuk mengawasi konstruksi satelitnya. Jadi dan di role itu juga pada saat masuk mungkin saya nggak tahu what I was getting into, dan complexity dan social situation yang akan saya hadapi juga I had no idea. Cuman ya disitulah belajar banyak. Ternyata saya harus bisa lead meeting mungkin dengan counterpart yang older than me, way older than you. 20-30 years of experience, yang memang bidang teknis expert lah, dan juga ada rasa minder dan ada rasa imposter syndrome. Saya masih kayak 20-an dan tidak punya engineering wisdom di level yang sama dengan mereka, dan di situ juga saya belajar banyak untuk trust myself dan build my self efficacy dan kepercayaan diri untuk convince myself, okay, I can do it. Dan unfortunately the fake it till you make it motto it works. I think, dan untuk banyak orang saya rasa juga mereka mengambil motto itu di daily mereka, di mana mereka merasa okay, this is a little bit beyond what I thought I could do. Cuman you fake it till you make it, and then you realize you could make it, and you become it. Yes. Nih waktu proses this situation yang baru ya buat kamu, kan di-assign berangkat ke Prancis gitu ya. Pasti kan ada perasaan honored, ya kan ya. Terus begitu ke sana kan you are still zero experience, gitu kan. Terus and you dive dalam gali-gali. Terus kamu cerita bahwa saat-saat tertentu di mana kamu meragukan your ability. Terus gimana kamu menemukan itu sampai bilang bahwa fake it till you make it, fake it till you become it. Kombinasi antara konsultasi dengan mentor-mentor dan senior management, dan motto rise to the occasion itu titipan dari manajemen saya juga, dimana like yes, you can do it even though you're young and maybe with like less experience. Cuma this is your opportunity untuk rise to the occasion dan test yourself, apakah kamu bisa betul-betul show up, dan figure out apakah kamu bisa use your resources and the people around you untuk build that confidence. Ada support system yang ada mentor, ya ada coach, ada manajemen di belakang kamu dan your team yang support kamu kan.
Ya, makanya saya tidak mungkin sampai di hari ini tanpa support system dan network of tim yang betul-betul membangun rasa ini this is village work kok, kayak you're not alone, walaupun mungkin saya di depan atau memang harus nge-lead meeting, membuka meeting atau lead the hard conversations, tapi di belakang saya pasti manajemen dan mentor-mentor itu semua selalu open door policy, yang kalau memang saya lagi panik kayak ini kita yes or no, pasti mereka akan kayak meluangkan waktu untuk ngobrol dan kasih saran. Itu sih yang saya rasa menjadi sesuatu yang sangat penting di professional growth dan personal growth juga. Berarti kan ada critical moment ya nih yang kamu lewatin. You still young dan project ini kan bertahun-tahun ya dipersiapkan. Ada nggak sih? Saya yakin pasti banyak sekali critical moment yang bisa ada support system, ada wisdom, ada orang-orang di belakang kamu. Tapi begitu kamu kembali ke apartemen, kamu sendiri with your thought, with your feeling, with your thinking process, apapun itu kan akhirnya kita yang dealing with ourselves in this critical moment, and how you deal with that and overcome that situation. Kebetulan pada saat saya merasa adanya growth spurt, professional dan personal growth, itu memang harus mencari habits yang it connects to you, mau itu olahraga, meditasi atau cooking or whatever it is, dan waktu itu sih saya memang belajar meditasi. Dan it helped me a lot. Untuk kadang kan kita feeling overwhelmed karena terlalu banyak ada kayak traffic di kepala kita yang kayak what if I make the wrong decision, atau gimana ya kalau misalkan tiba-tiba ini jadi impactnya fatal, atau intinya make the wrong move, dan disitulah kita harus quiet the mind, take a step back, dan everything's impermanent, dan just take a pause, dan disitulah we forget kayak ourselves, dan kita coba cari dan tanya ke diri kita sendiri, why are we here, dan why are we doing what we're doing. Dan alhamdulillah karena ini proyek pemerintah yang mempunyai objektif yang cukup saya rasa mulia lah, untuk memberikan konektivitas di seluruh Indonesia, terutama untuk di area 3T, cukup mudah untuk menemukan lagi motivasi, dan kayak I'm not doing this for myself, I'm doing this for people of my country yang mungkin memang belum mendapatkan akses yang sama dengan saya, dan disitulah ada rasa privilege, dan when there's privilege there comes responsibility, dan itu mungkin strategi dan metodologi saya untuk survive dan persevere. Terus meditasi itu berapa lama nih? Like every day? In that process? In that critical moment? Critical moment. Waktu itu juga kebetulan sempat konsul lah, ada kayak life coach. Pokoknya meditasi tuh kayak mandi. Mungkin kayak kita setiap hari mandi, ada hari yang mandinya tuh kayak that was a really good shower, dan ada hari yang kita mandi aja, cuma you still do it. Dan aku 20 menit sih every day. I try most of the day. Walaupun kadang-kadang it's a good shower, sometimes it's just common shower gitu kan, moment. Yeah. Terus apa sih yang kamu dapetin dari
momen ketika kamu meditasi? Karena yang Om tahu, ya tadi, mungkin Om juga banyak nih udah spiritual alignment. Enggak juga, masih beginners. Yang Om tahu tuh ada clarity ya dari dalam diri kita ya. Ceritain dong your experience. Iya, mungkin untuk saya sih a sense of peace dan just connecting with the universe, walaupun ini mungkin klise atau ya, untuk saya it makes a lot of sense, dimana dengan kita bernafas dan just let your thoughts come and go dan connect back to the flow of life yang sebenarnya kalem dan ya waktu itu relatif, dan at the end of the day kita juga ngejar apa sih, toh kita juga one day akan kembali ke sisinya. Jadi untuk semua momen-momen dimana mungkin rasa overwhelming dan it's too much to bear, disitulah meditasi saya rasa betul-betul membantu untuk ya udah pause dan remember we're here for a short ride. Jadi segala hari-hari yang mungkin berat, we've gotten through all of our hardest days anyways so far. So you'll get through another one. Itu biasanya kan orang punya preference waktu ya, either pagi atau malam. Ini meditation yang kamu lakukan itu ada bantuan sound atau you just be yourself and with that atmosphere in that apartment? Iya, aku sih it depends. Kadang mungkin pagi-pagi lagi buru-buru nggak sempat, jadi sebelum tidur, atau mungkin lagi jenuh di pekerjaan, you just take a time out. Mungkin juga nggak selalu 20 menit, mungkin 5 menit atau 10 menit pada saat yang memang peak stress. Tapi saya rasa sih at the end of the day you just make time for yourself, dan mau itu 5 menit, 20 menit atau kapanpun itu, asal you make time for it, it's okay. Kayak olahraga juga, saya maunya sih saya olahraga setiap hari, cuma ada aja ya momen-momen yang kayak mungkin absen olahraga 3 bulan, tapi start over again. Dan yang penting consistency to show up again, even if you've been absent for a while, tapi dicari lagi waktu dan momen dimana you wanna make time for yourself. Jadi ketika kamu meditasi, kamu tenang, hening, dan kamu bertanya, yang lewat-lewat di kepala yang dirasain, terus membuat kamu sadar bahwa everything is temporary, right? Dan semua juga pasti dilewatin. Ada meditasi nggak ada meditasi, tapi meditasi membantu kamu untuk berhenti di saat itu dan kemudian realize, sampai ada clarity yang tadi kamu bilang, and sense of purpose. Ceritain dong, you got that sense of purpose. Mungkin untuk saya yang penting adalah mengingat bahwa everything is temporary, namun kita harus bersyukur kita mendapatkan sesuatu yang saya rasa semua orang juga ada callingnya masing-masing, dan alhamdulillah sekarang saya merasa calling saya adalah untuk mengerjakan pekerjaan ini, dan my desire is just to be in the present, dan kerjain apa yang kita bisa kerjain and do your best, udah, full stop. Jadi walaupun everything is impermanent, cuma besok akan terjadi besok, dan kemarin juga sudah lewat. Seize the day, dan
Dan ya again ini mungkin klise, namun living mindfully itu juga betul-betul sesuatu yang saya rasa sangat penting. Dan apabila kita semua bisa get that sense the power of now, itu mungkin bisa membangun perseverance kita dan sense of purpose dan produktivitas dan sebagainya. Perempuan kan lebih more to feeling rather than to thinking. And then you are engineer. How you manage between thinking and feeling? Itu mungkin salah satu yang menarik menjadi perempuan dan insinyur. Kebetulan ayah saya memang backgroundnya di bidang engineering, dan ibu saya di social sciences. Jadi I grew up seeing both types of thinkers, dan saya juga melihat ibu saya yang di bidang mostly male dominated juga, dan saya melihat untuk perempuan bisa excel in let's say a male dominated profession, itu kita harus bisa flip flop dan harus bisa think like a man but feel like a woman, atau feel like a man but think like a woman, karena memang saya rasa ada bedanya, dimana laki-laki mungkin biasanya mereka very focused on satu task, whereas perempuan tuh bisa kayak juggle 10 different activities all at once, dan itu yang mungkin saya rasa menjadi suatu nilai tambah, dan sesuatu yang saya banggakan lah, saya bisa memainkan dua elemen itu di pekerjaan saya. Bagaimana menghadapi pressure kayak male dominating? Siapa sih? Anak baru kan, gue udah 20 tahun nih, mau bilangin gue, mau ngajarin gue gitu. Ini kan berlaku di dalam setiap organisasi di mana ada senior, junior, terus orang underestimate us, tapi di dalam tuh menggebu-gebu pengen prove the best what we have. Saya kurang tahu apakah saya naif atau tidak, tapi alhamdulillah saya jarang merasakan itu. Saya malah merasakan banyak doubt that comes from me. Tapi externally sebetulnya saya rasa orang pasti seneng ngelihat anak muda are finding kayak the bravery untuk tampil dan push themselves, dan mungkin bisa kedengeran bahwa mereka agak grogi untuk membuka rapat dan mungkin masih kayak nyoba-nyoba, tapi overall sih saya rasa saya tidak merasa adanya senioritas lah yang membuat saya minder in a sense that kayak kamu masih anak kemarin sore tahu apa sih. Jadi environment juga sangat positif ya. Give you room to grow. Yes. And excel. Yes. Alhamdulillah, I think I'm very lucky in that department. Pressure-nya sebetulnya karena memang keterbatasan resources dan dan ini proyek yang besar dengan financial liability yang cukup besar, jadi kita ada desire untuk prove ourselves bahwa we can make this project a good example untuk proyek pemerintah dan kolaborasi antara private sector dan public sector. Itu sih yang mungkin pressure yang kita punya secara perusahaan, dan mungkin PSN itu perusahaan yang medium level lah, jadi kita bukan big enterprise yang punya financial resources dan human capital yang banyak, namun saya
saya sangat senang dengan corporate culture di PSN yang tadi saya sudah mungkin ceritakan sedikit. Environment-nya sangat positif, very nurturing, dan memberikan panggung untuk anak-anak muda untuk take on more responsibilities than maybe their experience can give them. How you manage not that become too overthinking? I'm still trying. itu kayaknya masih sesuatu yang challenging, dan kembali lagi manage ya yang hal memang practical, dan something that's the bigger picture. Kan kembali lagi ya, kita juga hidup nggak tahu ya kita arahnya akan kemana, dan saya juga tadinya ada ekspektasi akan membangun karir di luar, namun ternyata saya kembali ke sini, tapi tetap saja diberikan opportunity untuk berkembang di waktu yang sangat pendek. Jadi ya kalau kata pembimbing saya waktu kuliah itu, when you're at the sea, you don't try to calm down the waves, but you try to learn how to row your boat so you navigate through the waves. Dan itu salah satu konsep atau ya prinsipal yang saya bawa sampai sekarang. Jadi you learn how to swim and navigate your boat as things come to you, then at the end of the day, life comes from you, not at you, dan disitulah kita mungkin bisa menjadi a beacon of light untuk orang sekitar kita juga. I sense that the strong belief and the sense of purpose itu tebal sekali di kamu ya, Nia. You're soft in the outside but strong in the inside. Ya, mungkin itu yang agak the female and male energy flip-flop itu ya. Iya, karena mau nggak mau memang bentukan saya kayak kalem dan pasti senyum-senyum aja. Tapi kalau memang harus ambil keputusan atau make the call under pressure, ya udah kita we trust our guts dan harus kayak ya tabrak aja and overcome your doubt and fear head on. Memang dari kecil kayak gitu nih. Kadang-kadang kan ada traumatic event ya yang bisa memengaruhi seseorang untuk punya that self doubt. Lihat ke belakang lagi dan aduh gimana kalau itu terjadi nggak sih di kamu? Pernah nggak jadi menghantui in decision making? Mungkin single event trauma gitu tidak sih, namun karena saya memang sejak kecil pindah-pindah, jadi sebetulnya itu saya rasa membentuk karakter saya juga, dimana ya kita lagi pindah ke tempat baru yang memang sangat sulit awalnya, nggak kenal siapa-siapa, nggak bisa bahasanya, terus budayanya benar-benar berbeda. Terus mungkin setelah 2-3 tahun sudah mulai acclimatize, terus setelah 4 tahun udah kita harus pindah dan say goodbye to our friends, see you when I see you. Dan disitulah mungkin juga ada bukan trauma sih saya bilangnya, cuma ada sedikit yang people come and go, things come and go, like the good things will pass, the bad times will pass also. Jadi nggak tahu ya, mungkin di situ saya juga belajar untuk
don't get too attached to things. Detach. Iya, dan attach, non-attachment. Iya, dan kadang itu it's not a good thing karena kita mungkin merasa kita ada expectation, terus expectationnya tidak memenuhi, terus langsung kayak ya udah done, and I forget and don't look back. Dan kadang ya memang ada situasi yang kita harus work at it, and you spend time on it to make it work. Yeah, especially to the small circles or the belongings, Yeah. And we need to fight. Yeah. Always attach, sometimes detach supaya bisa lihat from the bigger picture. Gitu nggak sih, Ni? Iya. Itu again, it's a good thing and a bad thing. Kadang sumbunya kalau terlalu pendek, jadi circle-nya juga jadi kecil. Maksudnya your trust circle is very small, and you need to trust people untuk bisa have a network of people yang you can call anytime, minta tolong dan segala macam. Jadi itu salah satu contoh lah, mungkin yang in our day to day life. Si project Satria 1 ini berapa lama ya preparationnya? Untuk tendernya sendiri mulai dari 2018-2019. Jadi sebetulnya sudah jalan 5 tahun dari awal mulai inisiatif, terus desain, terus masuk masa konstruksi, terus sekarang masa testing sebelum operasi nanti. Jadi memang full cycle untuk melihat sesuatu dari konsep dan ide saja sampai dengan actual service, dan impactnya juga mungkin belum akan terasa sampai setahun. Untuk operasinya sendiri insyaallah akhir tahun ini 2023. Yes. Dan mungkin tahun depan masih ramp up dan deployment, karena memang ingin menyebar ke seluruh Indonesia, dan kita juga masih harus kerjasama dengan stakeholder kita dan customer kita, dan mungkin untuk end usernya yaitu adik-adik yang sekolahnya mungkin di area yang sebelumnya belum ada internet, atau internetnya mungkin masih terbatas, mungkin impact dalam kehidupan mereka baru terasa 1-2 tahun dari sekarang, dan mungkin national impact-nya mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan lah untuk digital transformation Indonesia. Nih, yes. Negotiation through hard times, you said difficult situation when the stakes are high. Ketika level-level itu tinggi di luar terutama itu kan sangat tough, keras. Terus kamu wanita, terus kan pasti nggak banyak wanita di dalam that room. Tapi saya jujur menjadi wanita malah menjadi advantage, dan alhamdulillah kembali lagi environment saya cukup nurturing, di mana mereka juga senang ada perempuan di ruangan itu yang kadang tuh mencairkan suasana lebih mudah. Ngebayangin sih. Iya. Tapi mungkin sebagai perempuan di ruangan yang penuh laki-laki kita harus siap dan get used to the male humor. Karena the male humor is a little bit different than the female humor. Jadi harus lempeng-lempeng aja kalau udah denger locker room talk dan segala macam. Tapi saya sih tidak merasa itu
Ya, untuk saya menjadi responsibility untuk menjadi representatif wanita, di mana you can be both, you can be elegant and just calm and very female, tapi ya get the work done like maybe how the man does it. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak ada obstacles ya, rintangan dan tantangan, karena ada support system dan that environment yang keep nurturing you in the positive way and move you to that direction. Nggak ada halangan itu ya. Tapi apa yang bisa kamu sampaikan kepada mereka-mereka yang tidak mempunyai luxury seperti kamu? Apa ya? Mungkin yaitu kembali with the privilege of being at the table comes responsibility, dan kayak kembali lagi sense of purpose, bahwa we got the seat at the table, so make yourself shine. Dan mungkin betul saya beruntung sekali karena tidak ada traumatizing event di mana saya merasa karena saya wanita saya tidak bisa, malah ya mungkin mindernya lebih self inflicted, dan mungkin saya rasa untuk perempuan ini hal yang sangat common, dan ini mungkin hal yang sama kenapa there's a salary gap between men and women, karena women self inflict self doubt in them. Dimana itulah yang kadang malah dia sabotage ourselves, dan saya rasa saya juga experience itu, namun ya kita harus belajar untuk flip that mindset, kayak I deserve that seat in that table, that's why I'm here, dan mungkin betul-betul harus membangun self-efficacy, di mana I deserve to be here, dan I have the capability untuk show my best, dan it's the art of showing up, right? Yang we just show up, try our best, dan itu biasanya it works out. Dan saya harap juga untuk perempuan-perempuan yang mungkin di posisi yang sama, untuk or find a way to overcome your self doubt, karena saya rasa obstacle terbesar mungkin dari situ. Saya juga menangkap bahwa dengan background pindah-pindah 4 tahun, pindah ke tempat lain, culture yang beda, belajar lagi, and then you have to say goodbye to your friends gitu ya. Terus ada adaptiveness ya di situ ya. Selain tadi ya udah bring it on, tapi juga ada sisi adaptif. Adaptive in a sense, kita harus tahu kapan switch on our feelings and kapan to turn off the lights for now. Dan itu juga mungkin salah satu yang bisa membantu kita semua untuk try our best, cuma ya kita semua juga manusia, dan pasti akan ada momen-momen dimana we feel like we can't handle it, tapi dengan kita adapt, dimana we have to adapt to ourselves. Kadang kita merasa not capable, tapi we adapt to those feelings by I feel like I'm not into it today, tapi tomorrow is another day. Jadi in a sense kita ada adaptiveness to ourselves untuk bisa menjadi lebih resilient. I think resilience itu yang lebih cocok. Jadi adapt, improvise untuk kita mendapatkan resilient lah terhadap situasi yang kita hadapi. Dan ini saya juga melihat tebal sekali
self talk yang positif dari kamu ya dalam situasi-situasi yang mungkin datang silih berganti, tapi kamu selalu ngomong hal-hal yang positif dan very mindful. Iya, itu yang saya dapatkan dari pindah-pindah sepertinya. Karena at the end of the day you are your own best friend. Ya, mungkin saya banyak klise. Ini kayak chapter dari self-help books. Enggak. Itu applicable kok in any given situation. Ya, karena ya itu tadi, people come and go. You know, I have friends that I had really good friends yang sampai sekarang ya teman baik. Cuma kita udah ya remote best friends lah, dan itu sering banget terjadi. Dan apa namanya, at the end of the day yang tahu apa yang kita rasakan dan apa yang kita, even if it's a small thing that somebody said, tapi kita kayak itu agak ya downer banget sih. Nah disitulah kita harus bisa jadi our own best friend. Yeah. So juga menerima diri dong ya, self acceptance. And have a good sense of humor. Yes. Oh gitu. Yeah. Okay. On what? On what happened to our life? Yeah. That stupidity itu. Iya, yang kayak komedi sih. Hidup tuh penuh dengan komedi yang ada aja. Either kita waktu beberapa minggu lalu saya harus ke Malaysia, terus padahal saya udah begadang tapi tetap aja pas nyampe airport udah agak mepet, terus ternyata saya salah ngantri. Iya, terus ujungnya we miss our flight. I miss my flight, you know, padahal udah kayak effort untuk, you know, you do the work, tapi at the end kayak sorry ya mbak, gate-nya udah tutup, kayak that's it. Ya udah, kita cuma bisa ketawa and okay, what do I have to do now? Jadi di situ juga itu coping mechanism atau strategi untuk maju terus dan have that positivity, karena ya life experience itu very personal, you know, this is your life. Jadi besides being your own best friends, have fun with yourself. Have fun with yourself. Yeah. Interesting. Yeah. Terus ini kan prosesnya panjang ya, dan setiap proses tuh went well. Is it also along with your confidence level? Begitu satu tahap, sukses, confidence naik. Iya. Naik gitu nggak? Tapi roller coaster, sangat roller coaster. Dan di situ, dan mungkin itu yang saya juga coba turn into, you know, kayak just have fun. Karena ya roller coaster, kenapa sih orang suka naik roller coaster? Karena ya ada adrenalin, it's just fun. Dan tentunya things don't go up. Pasti ada kayak, you know, moments of panic dan kayak overwhelming, kayak meeting seharian, terus kayaknya kita ngobrolnya kayak ini akhirnya gimana ya konklusinya. Tapi dijalanin dan ya kembali lagi, you just ride the wave and you know, enjoy the ride. Itu moto di hari-hari yang sangat overwhelming. Itu I keep telling myself, you just enjoy the ride while you're still riding. Kalau Om punya 3 pertanyaan terakhir ya, untuk menutup wawancara kita yang very truthful. Role model. Aduh. Siapa role modelmu? Iya, ini agak susah sih. Role model saya tidak di satu orang.
Yes, tapi tentunya keluarga saya itu that's my bunch, dan banyak sosok-sosok yang I find very inspiring, dan alhamdulillah juga saya cukup dekat dengan keluarga inti dan juga keluarga besar saya kayak sepupu-sepupu dan om tante. Jadi I grew up with people who are very driven, with really good discipline, dan kita memang ya karakternya beda-beda, namun yang mungkin saya lihat agak mirip-mirip antara kita satu sama lain yaitu sense of purpose, discipline, dan social curiosity dan adaptiveness juga cukup tinggi, dan love dan support system. At the end of the day kita cuma ingin that our kids have a better life than we did, give them the best opportunity that they can get, dan itu juga I take to heart, karena kalau kita kerja tanpa ada that bigger than life purpose, percuma juga. Jadi mungkin itu role model secara personal. Profesional sih ya banyak, alhamdulillah CEO PSN juga cukup a big role model di hidup saya. Sebutin dong namanya. Oh iya. Namanya Adi Rahman Adiwoso, dan beliau mengajarkan saya bahwa if you have a company, you breathe a soul to that company, dan itu yang saya rasa sebuah filosofi yang cukup it has a lot of wisdom into it, karena kayak konduktor orkestra you have to convince everybody bahwa they're playing a part that create something very beautiful and that's bigger than their selves. Jadi itu yang saya belajar, dan alhamdulillah karena PSN itu relatively mid-size company, jadi bisa terasa lah impact dari leadership terhadap seluruh karyawannya. Oke. 3 kata tentang enjoy the ride yang paling esensial. Seems like you have it so strong. 3 kata, oke. Fun. Enjoy the ride. You have to have fun. Fulfillment. Yes. Dan mungkin excitement. Ya, karena hidup pasti lempar aja hal-hal yang tadinya kalau saya ditanya 5 tahun yang lalu apakah kebayang bisa di posisi ini ngobrol dengan Om Erwin untuk talk about my life and my personality, no, tidak bisa kebayang. Cuman itulah, kadang-kadang kita juga capek kerja, dan when you think you don't have the energy, tiba-tiba nongol aja the energy untuk kayak get things done and experience new things. Dan, terakhir, kata-kata yang hidup dalam jiwamu yang powerful. Kata-kata tadi you said so many. I said so many already. Many. And I want you to pick only one that come alive in your day-to-day life. Selain enjoy the ride. That makes me come alive. Okay, when you get up early in the morning, you get excited? Mungkin it's changing the word have to get to.
For example, I have to go to work. I get to go to work. I have to do my laundry. I get to do my laundry karena ya that means I have my clothes, then I have to meet people. But I get to meet new people, dan itu mungkin a very small difference in the mindset, cuma impactnya cukup besar sih, significant, dan apabila kita betul-betul bisa hidup dengan prinsip itu, I think we'll become a better person. That is the self-efficacy. Yes. Huh? Yes, you believe that you can do it, and you get to do it.